Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu. Bagi yang punya persoalan, bagi yang punya masalah-masalah berat, moga-moga bisa segera diselesaikan, dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, moga-moga segera disembuhkan. Intinya, apapun kondisi kita hari ini, marilah kita syukuri bersama-sama. Karena hanya dengan bersyukur itulah nikmat akan ditambahkan. Begitu teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kali ini saya masih akan membahas soal Anies Baswedan, pencapresannya beliau oleh Partai Nasdem, tetapi secara khusus kita coba kaitkan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang unik ya. Jadi KPK ini dulu pada saat berdirinya di sana ada kontribusi pemikiran dari Anies Baswedan itu sendiri. Dan memang kita tahu saudara Anies Baswedan ini memang ya salah satu anak muda, generasi muda saat itu, dan sekarang pun cara berpikirnya juga masih muda, artinya bisa diterima oleh generasi milenial cara berpikirnya itu. Maka boleh disebut Pak Anies Baswedan ini juga sangat dekat, sangat lengket dengan kaum muda. Jadi bagaimana logikanya Pak Anies yang merintis juga ikut terlibat dalam pemikiran mendirikan KPK, tetapi dia yang melakukan pelanggaran atau yang diduga oleh KPK melakukan pelanggaran. Jadi saya kira sesuatu yang mustahil lah. Orang yang membuat aturan terus kemudian orang itu sendiri yang melanggar, yaitu bahasanya Rocky Gerung namanya dungu. Kalau bahasa orang Jawa Timur namanya goblok. Kalau bahasa Makassar bahasanya Pak Dasat Latif, dongok katanya. Jadi orang kalau membuat aturan dilanggar sendiri itu namanya orang goblok. Ya tapi memang bisa saja itu terjadi, tetapi dalam kasus istilahnya dugaan akan ditersangkakan Anies Baswedan, ini menjadi isu, menjadi pembicaraan liar di tengah masyarakat. Di satu sisi ada kekhawatiran yang menduga bahwa Anies bakal ditersangkakan dalam rangka untuk menjegal supaya tidak mencalonkan diri menjadi presiden, alias tidak dicapreskan. Nah, dari sini kemudian ya beberapa berita kita bisa peroleh memang akhirnya menjadi ramai karena Anies akan diduga akan ditersangkakan oleh KPK. Memang sangat mungkin salah satu cara paling efektif untuk menjegal Anies untuk menjadi presiden ya dibikin caranya secara hukum yang menyebabkan
dia tidak mungkin mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi secara hukum kalau orang sudah tersangka itu walaupun belum naik ke proses penyidikan dan penyelidikan dan nantinya akan berlangsung di pengadilan, tetapi secara etika ketika orang sudah ditersangkakan itu memang menjadi jatuhlah dalam tanda kutip namanya. Artinya akan sulitlah secara apapun untuk proses berikutnya dalam pencapresan atau berikutnya sampai nanti pilpres tentunya. Nah, sekarang ada perubahan yang sangat cepat di dalam dinamika perjalanan politik Anies Baswedan ini. Secara mengejutkan tiba-tiba Nasdem yang rencananya memutuskan untuk mengumumkan atau mendeklarasikan pencapresan Anies ini di tanggal 10 November dan itu sudah tercatat di mana-mana. Catatan digitalnya banyak sekali, artinya rencananya tanggal 10 November bertepatan barangkali dengan Hari Pahlawan. Tetapi mendadak Nasdem dengan Pak Surya Palohnya yang lihai dan cerdas memajukan menjadi kemarin hari Senin ya, kalau tidak salah tanggal 3 atau 4 kemarin. Nah, ini pasti akan terjadi perubahan sikap oleh KPK. Jadi kalau dia pikir, KPK pikir barangkali, tepatnya di sini Pak Firly pikir, pimpinan KPK namanya Pak Firly ya, Firly Dahuri kalau tidak salah, mengira, wah masih lama nih 10 November, udahlah kita tersangkakan aja hari ini, atau kalau enggak sering dipanggil di KPK. Dan itu kan memang terjadi. Anies sudah sempat dipanggil, tetapi begitu keluar justru mengumumkan sesuatu yang di luar ekspektasi orang. Orang mengira Anies tidak akan keluar karena diperiksanya cukup lama, seperti layaknya orang kalau sudah diperiksa KPK kemudian tidak keluar lagi, artinya kemudian langsung ditersangkakan dan biasanya langsung ditahan. Itulah KPK. Tetapi luar biasa, Anies bisa keluar dan seolah-olah malah mengumumkan dengan konferensi pers, ini lo gue, ini lo aku, baik-baik saja. Gitu. Nah, saya kira tidak tahu dalam kasus ini maksudnya apa membuat gertakan memanggil Anies Baswedan kemudian diperiksa, maksudnya apa? Ini saja menurut saya sudah perlu dipertanyakan. Nah, tetapi berikutnya ada kabar Anies bakal dipanggil lagi dan lagi dan lagi. Tapi dengan telah dicapreskan oleh Nasdem, saya sekarang justru menantang, istilahnya mencoba, wahai pimpinan KPK, wahai Pak Jenderal Firly Dahuri, beranikah kalian sekarang memanggil lagi Anies Baswedan, dan kalau bisa jangan cuma diponggal panggil, langsung tersangkakan kalau memang terbukti bersalah. Jadi sekali lagi, wahai pimpinan KPK, dan memang sekarang pimpinan KPK ini adalah pimpinan KPK, konon disebutkan pimpinan KPK terburuk selama berdirinya KPK di Indonesia. Ini ada beritanya, saya tidak beropini, saya hanya melanjutkan berita atau opini orang lain, bukan
bukan semata-mata saya yang berpendapat seperti itu. Jadi tebang pilih, pilih kasih, kemudian ya boleh dibilang kental dengan unsur politik. Jadi ibaratnya begini, orang bisa punyalah kesalahan, nggak mana ada sih orang yang tidak punya kesalahan. Tetapi bisa jadi kalau orang tersebut kemudian ada sedikit persoalan dengan kekuasaan, mungkin kritis, mungkin popularitasnya melejit dan seterusnya, ini bisa ditersangkakan atau dikriminalisasi istilahnya. Dibuat orang itu ya bagaimana begitulah. Ini sudah nyata ya, jadi bukan hal baru di era kepemimpinan Jenderal Firly yang jadi orang polisi yang dimasukkan di KPK. Jadi saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum, istilahnya rahasia umum, nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Dan saya sebagai orang awam pun membaca itu, melihat itu dari bacaan saya di mana-mana. Kembali lagi, beranikah KPK mentersangkakan Anies? Saya berani taruhan ini. Taruhan apa yo? Tapi dalam agama saya kan nggak boleh, agama Islam, saya seorang muslim, taruhan nggak boleh. Tetapi kalau ada yang mau taruhan, ayo taruhan bareng saya. Tetapi ini hanya sebagai taruhan gagasan, taruhan intelektualitas dengan ya untuk kalau menang dapat rumah, kalau kalah saya kehilangan rumah. Taruhan intelektual namanya. Jadi saya punya rumah di Depok, harganya 1,2. Nah, kalau ada yang mau taruhan, ayo. Kira-kira berani gak KPK mentersangkakan Anies hari-hari ini? Katakannya selama bulan Oktober ini, setelah Anies dicapreskan oleh Nasdem, oleh Pak Surya Paloh. Kalau berani, kalian hebat, kalian memang penegak hukum sejati. Penegak hukum sejati. Nah, selama ini KPK berarti apa? Ya, kalau menurut saya, selama kepemimpinan Pak Firly Bahuri ini, KPK boleh dibilang pura-pura menjadi penegak hukum sejati. Sejati ini jadi nggak ada. Jadi siapa KPK? KPK adalah penegak hukum pura-pura ya, jadi boleh dibilang begitu. Ya ini ini pendapat, ini opini, ini gagasan, ini ungkapan kesal sebagai salah satu warga negara yang melihat kok KPK jadi begini sih begitu. Apakah KPK penting? Ya kalau caranya seperti ini saya kira KPK menjadi tidak penting. Kita tahu kan KPK itu sebenarnya kan lembaga ad hoc, artinya keberadaan lembaga ini darurat karena institusi penegak hukum yang lain syarat dengan korupsi, maka dibentuklah KPK. Tetapi kalau KPK seperti hari ini ya sebenarnya nggak perlu juga, balikin aja ke kepolisian dan kejaksaan gitu. Jadi tidak perlu ada KPK juga nggak ngaruh gitu. Jadi sekali lagi kalau memang KPK berani, sok tersangkakan Anies Baswedan sebelum berakhirnya bulan Oktober ini. Hebatlah kalian kalau berani. Sebab kenapa? Karena hal semacam ini kan pernah terjadi juga ketika KPK mentersangkakan Budi Gunawan dan akhirnya sidang pra peradilan
KPK kalah juga. Jadi KPK ternyata pernah kalah dalam bersidang di pengadilan. Ya, wallahu alam ya, soal Budi Gunawan kasusnya memang berbeda dengan Anies Baswedan. Jadi kalau Budi Gunawan dulu akhirnya menjadi, jadi setelah akan diusung menjadi Kapolri tapi akhirnya ditersangkakan, dan akhirnya Pak Budi Gunawan tidak jadi menjadi Kapolri sampai hari ini. Di Polri posisi teratasnya adalah Wakapolri. Nah, ketika di kasus Anies Baswedan ini, di mana beliau akan beliau akan diusung menjadi calon presiden, dan kemudian KPK mencari celah, mencari cara, mengorek sana, mengorek sini. Saya bilang, setiap orang, semua orang atau semua pejabat itu pasti ada kesalahannya kalau dicari-cari. Nah, saya kira mencari kesalahan Pak Anies ini agak sulit nampaknya KPK. Buktinya waktu dipanggil kemarin masih bisa keluar. Nah, berikutnya kalau ada panggilan lagi dan tidak bisa keluar, dan saya yakin seyakin-yakinnya boro-boro mau manggil saja kalau sekarang KPK akan mikir. Karena apa? Karena sudah dicapreskan itu, artinya sudah punya, Anies Baswedan punya kekuatan politik. Dan andaikan benar akan dipanggil dan ditersangkakan, lihat aja, pasti akan ada demo besar-besaran, demo para pecinta Anies, demo masyarakat demokrasi yang ya pasti akan bisa terjadi kasus semacam 212 atau 2. Nah, kalau sekarang berarti akan ada peristiwa 10 2 1. Jadi kalau dulu 212 412, sekarang karena bulan Oktober atau nanti Oktober November, jadi bulan 10 akan ada demo besar-besaran 10. Jadi saya hanya mencoba mewacanakan, ini ada warga negara yang baik, cerdas, mempunyai narasi yang bagus, mempunyai masa depan yang bagus, akhlaknya juga baik, dan sangat mencintai dunia keilmuan. Kebetulan beliau kemarin gubernur DKI, dan selama menjabat gubernur DKI banyak orang yang berterima kasih, banyak orang yang merasa program-program Pak Anies bisa dilaksanakan semua. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan, yaitu saya kira itulah kemampuan atau keterbatasan Anies Baswedan sebagai pribadi. Karena sebagai gubernur kan kerjanya bukan sendiri, kan juga dibantu aparat pemerintahan yang lain di seluruh DKI tentu saja. Nah, sebagai sosok yang sudah saya sebutkan tadi dengan banyak prestasi seperti itu, kok dicari-cari kesalahannya oleh KPK dan dalam tanda kutip diancam akan ditersangkakan. Nah, saya menantang jika pimpinan KPK sekarang berani mentersangkakan, saya kok ragu, dan saya bahkan ngajak taruhan kepada siapapun, ayo saya taruhan rumah. Tapi dalam hal ini taruhan yang bukan untuk kayak yang judi, bukan ya, ini tak pertaruhan intelektual. Jadi pendapat saya seperti tadi itu. Dan kalau KPK memang mentersangkakan, ya berarti rumah saya silahkan Anda ambil gitu. Ya siapa aja boleh dicapri di bawah ini, boleh memberi komentar di bawah ini. Kenapa saya berani begitu? Karena saya yakin KPK nggak akan berani. KPK itu aslinya hanya di beberapa kasus saya lihat itu ada pesanan, ada
inilah itulah gitu ya. Apalagi ini kan era penguasanya kan eranya moncong putih, semua orang harus nurut dengan moncong putih PDI Perjuangan. Tapi ya orang berkuasa biasalah begitu. Begitu teman-teman, saudara-saudara, sekedar wacana, sekedar memberikan pencerahan, memberikan ya sedikit lah. Saya nggak terlalu pandai basa-basi, hanya ceplos-ceplos apa yang saya pikirkan, yang ada di dalam otak, pikiran dan hati tentu saja saya sampaikan di dalam channel Peci Miring ini. Saya Peci Miring memberikan semacam ya pendapat, diterima monggo, nggak diterima boleh, didebat juga boleh, tapi debatnya yang sopan dan santun. Oke? Kurang lebih mohon maaf. Peci Miring jalan-jalan di kota tebing tinggi dalam rangka jelajah kopi Nusantara. Nah, di sela-sela itu kita mendengar berita, menerima masukan dari masyarakat, berdiskusi, berdebat, dan hasilnya salah satunya seperti yang barusan kami sampaikan. Sekali lagi, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.